Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Tema firman Tuhan Bina Iman pada hari ini saya berikan judul Tuhan adalah penolongku. Lord is my Savior. Tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika kita membaca surat Ibrani ini, memberikan ada dua pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya. Dua hal itu, yang pertama adalah Tuhan adalah penolong hidup kita. Dan kata yang kedua dikatakan, aku tidak akan takut. Saudara, berbicara mengenai penolong itu adalah kemampuan atau seorang pribadi yang lebih kuat dari kita. Adam pada waktu itu membutuhkan penolong yang bernama Hawa. Tetapi ketika Tuhan memberikan Hawa yang harusnya menolong Adam, tetapi mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan berikan penolong yang lain, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat untuk mengampuni dosa kita. Memberikan pertolongan yang sempurna. Manusia tidak sanggup memberikan pertolongan antar manusia. Mungkin secara perbuatan baik kita menolong dalam hal ekonomi, dalam hal mendoakan, oke. Tetapi dalam hal untuk mengampuni dosa, dalam hal yang spiritual, manusia tidak sanggup. Ketika kita mengandalkan manusia, pasti yang ada adalah kekecewaan. Karena manusia bisa saja berubah, tetapi kasih setia Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itulah Dia adalah penolong yang kuat. Kita pun tidak bisa serupa seperti Kristus kalau tanpa campur tangan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi penolong yang satu-satunya yang akan membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Dua hal yang membuat kita bisa menjadikan Tuhan sebagai penolong. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Tanpa kita berseru dan hidup benar, mustahil pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita berharap untuk terus percaya, mengandalkan Tuhan, mustahil juga pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ketika saudara melibatkan Tuhan, menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah berharap sama manusia. Kita butuh teman, kita butuh partner. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia, pasti mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah aku tidak akan takut. Sebagaimana perkataan Ayub, ketakutan akan meruntuhkan iman kita. Ketakutan akan menghancurkan rohani kita. Percaya dan terus berharap, waktu saudara tidak takut, saudara akan diberikan jaminan hidup yang baik dan nyaman seperti Ayub. Ayub berkata dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya ketakutan yang terus kita pelihara akan tidak membawa keuntungan bagi kita, justru kerugian, dan kita akan semakin jauh dengan Tuhan, dan kita akan semakin ragu akan pertolongan Tuhan. Tetap percaya dan nantikan Tuhan dengan hidup benar dan terus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah berseru dan berharap kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang saya alami, Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami. Banyak mujizat yang kita alami dalam hidup dengan Tuhan ketika kita terus hidup benar dan mengandalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan untuk kita terus mengandalkan Tuhan sampai akhir hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.